wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18. Saya Alvin Anil Husna dengan NIM akhir 368. Nama saya Zaskia Ramadhani dengan NIM akhir 343. Kami akan mempresentasikan tentang implementasi teori Iceberg dalam pendidikan. Teori ini sangat penting karena membantu kita memahami bahwa dalam proses pendidikan, tidak semua hal yang terlihat itu mencerminkan kondisi sebenarnya. Oke, kita masuk ke pengertian. Apa itu teori iceberg? Teori iceberg menjelaskan bahwa apa yang terlihat di permukaan hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan realitas. Dalam teori ini, sekitar 10% perilaku dapat terlihat, sedangkan 90% lainnya itu tersembunyi, seperti emosi, pola pikir, pengalaman, nilai, dan motivasi. Dalam konteks pendidikan, menurut Virginia Satir, keberhasilan belajar tidak hanya ditentukan oleh nilai, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal siswa. Selanjutnya ada pendapat ahli. Yang pertama ada menurut Virginia Satir, yaitu perilaku yang terlihat sebenarnya dipengaruhi oleh aspek tersembunyi seperti emosi dan keyakinan. Kedua ada menurut Suyunan tahun 2024, hasil belajar siswa hanyalah bagian permukaan, sedangkan proses internal seperti motivasi dan kesiapan belajar sangat mempengaruhi hasil tersebut. Selain itu, Bata dan Holiso tahun 2025 menjelaskan bahwa fenomena seperti putus sekolah sebenarnya disebabkan oleh faktor tersembunyi. Kita lanjut ke case study 1. Pada penelitian Yunan, keberhasilan belajar bahasa Inggris tidak hanya ditentukan oleh nilai. Yang terlihat adalah nilai dan kemampuan siswa, tetapi di bawahnya terdapat faktor seperti motivasi, kepercayaan diri, pengalaman, dan kondisi psikologis. Artinya, nilai bukanlah satu-satunya indikator keberhasilan. Misalnya, dua siswa memiliki nilai yang sama, tetapi proses mereka bisa sangat berbeda. Ada yang memang paham, ada juga yang hanya menghafal. Jadi, kita tidak bisa langsung menilai kemampuan siswa hanya dari nilai. Selanjutnya ada case study 2. Penelitian dari Bata dan Holiso membahas kasus putus sekolah. Yang terlihat adalah tingginya angka dropout, namun penyebab sebenarnya meliputi hambatan bahasa, lingkungan belajar, kurangnya dukungan, serta faktor sosial dan psikologis. Ini menunjukkan bahwa masalah pendidikan tidak bisa dilihat hanya dari permukaannya saja. Kita masuk ke identifikasi masalah. Dari kedua penelitian tersebut ditemukan beberapa masalah utama. Yang pertama, sistem pendidikan masih fokus pada nilai, bukan proses belajar. Yang kedua, faktor internal siswa kurang diperhatikan. Yang ketiga, lingkungan belajar belum mendukung. Akibatnya, motivasi siswa menurun, resiko dropout meningkat, dan pembelajaran menjadi kurang efektif. Jika hal ini terus terjadi, maka sistem pendidikan hanya akan menilai hasil tanpa memahami kondisi siswa secara menyeluruh. Selanjutnya ada penanggulangan dan solusi. Solusi dari penelitian adalah menggunakan pendekatan holistik. Artinya tidak hanya melihat hasil, tetapi juga proses dan kondisi siswa. Selain itu, perlu penggunaan bahasa yang sesuai dengan siswa, peningkatan peran guru, serta perbaikan sistem pendidikan. Sedangkan solusi tambahan dari tim adalah menggunakan pembelajaran student-centered, konseling rutin, serta evaluasi yang tidak hanya berbasis nilai. Dengan pendekatan ini, diharapkan siswa itu tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga berkembang secara emosional dan sosial. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperdalam kajian tentang faktor psikologis siswa. Selain itu, perlu pengembangan metode pembelajaran berbasis iceberg dan penerapan di berbagai jenjang pendidikan. Integrasi teknologi seperti AI juga dapat membantu memahami perilaku siswa. Penelitian ini didukung oleh jurnal internasional dari Suyunan tahun 2024 serta Bata dan Holiso tahun 2025. Selanjutnya, kami akan membahas perbandingan antara iceberg dan domino effect dalam konteks keselamatan dan pendidikan. Yang pertama, ada definisi. Iceberg effect sendiri adalah fenomena di mana hanya sebagian kecil terlihat di permukaan, sedangkan sebagian besar faktornya tersembunyi. Sedangkan domino effect adalah peristiwa berantai di mana satu kejadian memicu kejadian lain secara berurutan. Perbedaan utama dari konsep ini adalah arah analisisnya. Iceberg itu melihat ke dalam, sedangkan domino sendiri itu melihat ke depan. Lanjut, struktur pemikiran. Pada iceberg, fokusnya itu hanya menggali penyebab yang tidak terlihat seperti emosi dan motivasi.
Sedangkan pada domino, fokusnya adalah melihat bagaimana suatu kejadian berkembang menjadi dampak yang lebih besar. Selanjutnya ada ciri khas. Pada slide ini, perbedaan ciri khasnya terlihat jelas. Iceberg effect bersifat analitis dan psikologis karena fokus pada faktor internal seperti emosi dan motivasi yang tidak terlihat. Sedangkan domino effect bersifat dinamis dan sistemik karena melibatkan rangkaian kejadian yang saling berhubungan dan berkembang menjadi dampak yang lebih besar. Di sini ada tabel komparasi. Dari tabel ini bisa dilihat bahwa iceberg effect berfokus pada penyebab tersembunyi, sedangkan domino effect berfokus pada dampak berantai. Selain itu, iceberg lebih mengarah ke analisis internal, sementara domino effect lebih ke proses eksternal yang terjadi secara berurutan. Lalu selanjutnya ada case study iceberg. Contoh iceberg effect adalah prestasi siswa yang rendah yang terlihat hanya nilai yang buruk, tetapi sebenarnya itu dipengaruhi oleh faktor lain seperti motivasi mereka belajar, lingkungan belajar, dan kondisi psikologis siswa. Jadi masalah utamanya ada di bawah permukaan yang tidak terlihat. Selanjutnya ada case study untuk domino effect. Di sini adalah kebakaran industri, dimulai dari satu kejadian kecil lalu menyebar ke bagian lain hingga menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Ini menunjukkan bagaimana satu kejadian bisa memicu rangkaian dampak. Inilah yang membuat domino effect sangat berbahaya karena suatu kesalahan kecil bisa berkembang menjadi bencana yang besar. Lalu selanjutnya ada analisis perbandingan. Dari kedua contoh tersebut, iceberg effect lebih fokus pada penyebab masalah, sedangkan domino effect sendiri fokus pada akibat yang terjadi secara berantai. Keduanya saling melengkapi dalam memahami satu fenomena. Jadi, kedua teori ini sebenarnya saling melengkapi dan memahami suatu masalah itu tersendiri. Selanjutnya ada referensi yang kami gunakan berasal dari dua jurnal terkait, Iceberg Theory dan Domino Effect dalam bidang pendidikan dan industri. Kesimpulan, iceberg effect membantu memahami akar masalah, sedangkan domino effect sendiri membantu memahami dampak yang berkembang. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.